Anda masih bersama kami di iNews Malam pemirsa. Kejaksaan Agung kembali menggeledah sebuah rumah milik mantan staf Sus Nadiem Makarim di Cilandak, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada era Nadiem Makarim. Hal tersebut ditegaskan Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar. Menurut Harli, penggeledahan dilakukan di rumah ex staf Sus berinisial I yang juga sebagai tenaga teknis di Kemendikbudristek. Dari penggeledahan ini, penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah dokumen elektronik yang kini sedang dalam proses pemeriksaan. Dugaan korupsi pada pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek menelan anggaran hingga 9,9 triliun rupiah. Sehingga dilakukan penggeledahan di daerah Jakarta Selatan dan ditemukan barang bukti elektronik ya. Ada HP, ada laptop dan semua itu tentu sedang dibaca oleh penyidik. Sebelumnya pada 21 Mei lalu penyidik Kejagung melakukan penggeledahan di 2 unit apartemen milik ex staf Sus Nadiem berinisial JT dan RH pada tanggal 21 Mei lalu. Dalam penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah alat bukti. Beralih ke informasi lain pemirsa, masa dari Pemuda Keadilan dan Solidaritas Pekerja Sritex korban PHK berunjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Mereka mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus pemberian kredit kepada PT Sritex. Masa yang tergabung dari Aliansi Pemuda Keadilan dan Solidaritas Pekerja PT Sritex korban PHK berunjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam aksinya, para pemuda ini mendesak Kejaksaan Agung agar mengusut tuntas pemberian kredit terhadap PT Sritex oleh Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank BJB, serta 20 bank swasta lainnya sebesar 3,5 triliun rupiah. Aturannya apa? Sekarang nggak boleh itu apa? Undang-undang yang mana? Ayolah, kita ini negara yang cerdas, kita ini negara yang demokrasi. Tatanan negara ini diatur dalam undang-undang, dan hari ini kalian yang digaji oleh negara ini ya. Ketegangan sempat terjadi antara massa dengan petugas saat unjuk rasa. Menurut koordinator aksi, negara harus hadir dalam permasalahan PHK di PT Sritex karena dengan adanya PHK tersebut, efeknya bisa membuat banyak anak putus sekolah dan pengangguran yang meningkat. Ini adalah permasalahan besar. Negara kami meminta untuk hadir dan membela keluarga besar kami, pelaku korban buruh dari Sritex ini. Sekali lagi, kami meminta para semuanya yang ada di Indonesia ini, yang para pejabat sekaligus untuk kiranya menyelesaikan problem kami, mencari solusi. Dalam kasus pemberian kredit kepada PT Sritex, Kejagung telah menahan 3 orang yang terdiri dari Komut PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto, ex-dirut Bank DKI Zainuddin Mapa, dan juga pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB Diki Syahbandinata. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, surat edaran jam malam pelajar bagi pelajar di Sukabumi, Jawa Barat mulai diterapkan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Sukabumi mulai merazia para pelajar yang masih berkeliaran di luar rumah pada Minggu malam. Petugas menemukan sejumlah pelajar yang masih nongkrong. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Satpol PP Kota Sukabumi melakukan razia ke sejumlah tempat makan yang sering dijadikan tempat nongkrong oleh para pelajar di sejumlah titik di wilayah Kota Sukabumi, Jawa Barat. Petugas menyisir sejumlah tempat makan untuk mencari para pelajar yang keluyuran di atas jam 9 malam.
Dalam razia masih banyak ditemukan sejumlah pelajar yang nongkrong hingga lewat pukul 9 malam. Para pelajar yang kedapatan nongkrong di atas jam malam tersebut langsung disuruh pulang ke rumah masing-masing. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai implementasi surat edaran Gubernur Jawa Barat tentang advokasi kepada masyarakat agar anak usia sekolah harus berada di rumah pada jam 9 malam. Malam ini kita memulai untuk mengimplementasikan surat edaran Gubernur tentang advokasi kepada masyarakat agar anak-anak kita usia sekolah itu sampai jam 9 harus ada di rumah. Pihaknya akan terus melakukan kegiatan tersebut agar peserta didik tidak keluyuran di luar rumah pada jam 9 malam, kecuali dalam kondisi tertentu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pembatasan jam malam bagi pelajar juga dilakukan di Depok dan Purwakarta, Jawa Barat. Siswa yang keluyuran di atas jam 9 malam ditegur dan disuruh pulang. Menanggapi surat edaran yang ditandatangani Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tentang penetapan jam malam bagi peserta didik, pemerintah Kota Depok akan segera melakukan patroli. Menurut Wali Kota Depok, razia ini lebih bertujuan untuk peningkatan disiplin anak usia pelajar agar anak kembali ke rumah di jam 9 malam karena di atas jam 9 banyak resiko bagi anak di luar rumah. Ya, yang pasti ini kan secara kewilayahan. Nanti unsur teman-teman kelurahan, Pak Lurah, Bu Lurah bersama Babinsa, Babinsa Humas, dukungan dari Pos Kamling, Pos Ronda, ikut Siskamling ya, masyarakat, RT RW, sehingga kita punya sama-sama saling monitor dan kami mungkin dari unsur pemerintah akan juga terus memonitor pelaksanaan. Nantinya untuk pengawasan terkait program jam malam tersebut akan dilakukan secara kewilayahan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemberlakuan jam malam bagi para pelajar di Purwakarta mulai diberlakukan. Bupati, Sekda, para pejabat hingga para kepala sekolah turun menyisir ke seluruh penjuru kota Purwakarta. Mereka mencari pelajar yang masih keluyuran di atas jam 9 malam. Hasilnya, sejumlah pelajar terjaring di sejumlah tempat, mulai dari lapangan futsal, kafe, hingga tempat-tempat nongkrong di pinggir jalan. Apapun alasannya, para pelajar ini langsung disuruh pulang dan ditegaskan jika aturan jam malam mulai diberlakukan. Kita sisir semuanya, KP-KP kita sisir, jalan kita sisir, semuanya. Pokoknya tanpa terkecuali, sama semuanya, tanpa terkecuali. Setelah jam 9 nggak boleh ada anak SD, anak SMP, anak SMA keluyuran sampai jam 4 pagi. Kecuali mereka mengikuti pendidikan atau latihan yang diadakan oleh sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan resmi. Ya, terus pengecualian yang kedua, dia mengikuti kegiatan keagamaan, mengikuti kegiatan sosial yang diizinkan oleh kedua orang tuanya. Yang ketiga, mereka keluar bersama kedua orang tuanya. Terus yang keempat, tentunya malam hari libur. Kalau malam hari libur boleh. Ini berlaku untuk jam malam masuk sekolah. Razia ini akan secara masif dilakukan baik di tingkat kabupaten hingga tingkat desa dengan harapan pelajar lebih disiplin waktu. Namun aturan ini berlaku hanya di waktu efektif sekolah, sedangkan hari libur akan dilonggarkan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 5 paket insentif pemerintah yang ditujukan kepada sektor transportasi hingga penebalan bantuan sosial yang mulai diberlakukan pada Juni 2025. Insentif ini dirancang untuk mendorong konsumsi masyarakat selama periode liburan sekolah dan juga menjaga daya beli di tengah berbagai tekanan ekonomi. Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat. Hari ini telah diputuskan 5 hal yang menjadi paket kebijakan
kebijakan ekonomi dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut. Lima paket insentif pemerintah diantaranya diskon transportasi selama 2 bulan, kedua kebijakan diskon tarif tol sebesar 2%, kemudian yang ketiga adalah penebalan bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Sedangkan keempat, bantuan subsidi upah bagi 17,3 juta pekerja. Insentif yang kelima adalah perpanjangan diskon iuran JKK. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan diskon tarif listrik pada bulan Juni dan Juli 2025 batal. Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan subsidi upah pekerja dan gaji guru honorer sebesar Rp600.000 untuk 2 bulan, yaitu bulan Juni dan Juli 2025. Atau proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan, sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Jadi kalau kita lihat waktu desain awal untuk subsidi upah itu masih ada pertanyaan mengenai target grupnya, karena waktu ini kan bantuan subsidi upah pernah dilakukan pada masa COVID. Waktu itu data di BPJS masih perlu untuk dibersihkan, sama seperti tadi data Zen. Dan sekarang karena BPJS Tenaga Kerja datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah 3,5 juta dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program, kita mentargetkan untuk bantuan subsidi upah. Sidang gugatan ijazah Jokowi diwarnai dari teman SMA Presiden RI ke-6 tersebut. Anjus Malam akan segera kembali.